Alif sampai juang akhirnya. Persiapan udah semua, packing udah, rapi semua, packing koper gede udah, koper kecil udah, itinerary udah, toolkit yang kecil-kecil semprotan lengkap udah semuanya. Manasik juga udah, kemarin kita manasiknya private juga. Kalau misalkan nggak ada kabar lagi diundur tahun depan atau? Ya mau nggak mau kan ditutup. Nggak mau ya? Ya pokoknya sampai batasnya kan sampai bandaranya dibuka kan. Ya maksimal sih tambah ya, udah susah. Pas aja nih tinggi sekarang. Kemarin bilang bisa nih kalau udah kayaknya bisa kita pakai. Dari kebetulan ada saudara di asosiasi, jadi infonya tuh dia cepet. Mau nggak masuk, udah beraniin aja deh. Biasa, keren. Udah juga ada solusi lain nggak ada. Nggak ada. Staf menteri aja banyak. Oke. Mas Ben, Ya. boleh dijelasin nih rencana haji tahun ini itu dari kapan sih Mas Ben? Rencana haji tahun ini sebenarnya kalau rencana dalam hatinya sih udah pengen dari udah lama banget lah. Saya lagi buka kemarin Google gitu terus ngetik haji terus keluar malah artikel-artikel saya ngomong haji tuh kayak udah lama banget ya, 2018 ada, 2019 berarti udah pengen udah nyebutnya lumayan lama gitu. Tapi yang kemarin ada harusnya sih memang udah 2 tahun lalu tapi kan pandemik 2 tahun nggak pergi. Terus ya alhamdulillah tahun ini ada informasi bisa pergi sekitar 3 bulan lalu daftar, nggak berharap langsung berangkat gitu tapi tiba-tiba ada informasi bisa ada kans pergi nih gitu asal ada dananya. Wah kebetulan lagi ada rezeki, udah lah emang udah nabung kan, keluarin semuanya bisa pergi lah gitu daftar. Tapi ya sampai hari ini harusnya udah berangkat nih kemarin tanggal 29 Juni. Pesawatnya udah tinggal pergi, kita udah ke hotel segala macem. Ke hotel kan biasanya kalau jemaah kan ngumpul di satu hotel, nginep terus besoknya pergi. Kita udah datang ternyata semuanya masih menunggu kepastian visa Furoda Mujamalah yang memang tahun ini ternyata masih tertahan gitu. Masih terkendala gitu ya? Masih terkendala dan yang bahkan travel yang lain juga saya baca-baca informasi semuanya memang masih menunggu karena ini keputusannya full ada di Kerajaan Arab Saudi kan. Sampai hari ini gitu. Nah posisinya sekarang nih hari ini interview ya lagi menunggu standby aja kayak standby call shooting aja gitu. Kalau tiba-tiba Ben berangkat nih besok berangkat artinya berarti visanya sudah keluar, tiketnya dipesan lagi tiket pesawatnya, terus kita harus berangkat sebelum bandara Arab Saudi ditutup karena mau masuk bulan haji tuh tahun ini kalau nggak salah tanggal 4 katanya tutup. Berarti maksimal tanggal 3 nih atau nih tayangnya tanggal berapa? Tanggal 3 Juli tuh kayaknya harus berangkat. Tapi ada informasi dengar-dengar kemarin katanya dimundurin tutupnya. Nah, tapi saya belum tahu tuh, saya cari-cari beritanya sih belum keluar ya, gitu sih. Kemungkinan kepastiannya berarti di tanggal 3 ya Mas Ben? Kemungkinan kayaknya kalau tanggal 3 kondisinya masih sama ya berarti memang harus bersabar gitu. Nah, memang ini niatnya pergi haji sama istri atau Iya sama Ines, kita emang udah rencana lama nabung, syuting, pokoknya apapun lah. Kerahkan tabungan itu bisa berangkat gitu. Wah, ternyata Furoda kan lumayan lah mesti mengerahkan tenaga dan biaya. Tapi ya dengar cerita orang ada yang sampai jual mobil, artinya udah paksain dulu ntar rezekinya datang gitu ya. Alhamdulillah kan nggak nyampe jual macam-macam tapi dari tabungan kita beberapa tahun terakhir cukup gitu. dan kecewa juga nggak sih Mas Ben dengan kendala yang ada seperti ini? Dibilang kecewa banget sih. Nanti di bawah sini ya. Dibilang kecewa banget sih enggak ya, cuman kalau kecewa sih mungkin bukan kecewa ya bilangnya apa ya. Ya pastilah kalau misalkan ternyata kabarnya nggak bisa berangkat gitu ya pasti kecewa, tapi emang harus menerima kodarnya gitu. Ini kan undangan ya haji, aku mengartikannya ini bukti bahwa kita punya uang aja itu nggak cukup kalau belum diundang gitu. Ada yang nabung udah daftar 6 tahun pergi, ada yang belasan tahun akhirnya bisa pergi juga mungkin karena yang reguler sama ONH kan harus menunggu. Nah ini ibaratnya katanya dulu kemarin katanya visa Furoda tuh pokoknya kalau ada dana tuh bisa langsung berangkat, nggak juga tuh ternyata. Jadi ya berarti emang mesti nunggu diundang gitu. Emang panggilan dari Betul, Tuhan aja gitu. betul menunggu undangan. Dan persiapan yang udah dipersiapin sama istri gitu. Udah apa aja sih Mas Ben? Persiapan udah semua, packing udah, rapi semua, packing koper gede udah, koper kecil udah, itinerary udah,
toolkit yang kecil-kecil semprotan lengkap udah semuanya. Manasik juga udah, kemarin kita manasiknya private juga. Manasik tuh online sama guru ngaji, setiap seminggu 2 kali kita online. Walaupun nanti di sampai sana kan harusnya kalau berangkat kemarin kita masuk ke rumah transit. Nah rumah transit itu memang kayak bimbingan 5 hari atau 6 hari itu memang kayak manasik lagi yang lebih detail. Tapi ya karena belum berangkat, belum, makanya nih besok pagi kayaknya mau manasik lagi nih online, mantepin lah supaya pegangan kita cukup gitu di sana. Jadi kalau secara persiapan kapanpun dikabarkan untuk berangkat tinggal berangkat aja gitu mas? Iya, ini kita lagi nunggu aja pokoknya. Aku kan udah izin syuting. Dari tempat syuting udah nelpon juga, gimana jadi nggak? Kalau nggak jadi kabarin. Malah doain orang nggak berangkat kayaknya. Nggak, mereka kan juga peduli juga, gimana teman-teman badannya juga jadi berangkat nih, belum tahu nih, masih nunggu. Jadi ya standby aja nih, makanya nunggu di rumah. Kebetulan kan sekarang tol deket, jadi kalau hotel tempat ngumpulnya deket, cuma 20 menit lewat tol baru. Jadi kalau dibilang kumpul, udah berangkat, udah siap semua di rumah. Istri sendiri gimana mas Ben dengar kabar kalau ternyata masih belum ada kepastian gitu? Ya dia termasuk yang cukup deg-degan ya, sakit perut sampai kehilangan selera makan kayaknya. Deg-degan terus, setiap ada WhatsApp aku ada WhatsApp, dia ngeliat muka aku kayak panik gitu, terus dia langsung gimana gitu. Tenang aja, tenang, sabar. Aku posisinya mungkin baru pertama kali juga menunggu kabar, tapi ikhlas lah gitu, pasrah. Misalkan emang berangkat, kalau enggak ya usaha lagi, doa. Emang waktunya untuk doa aja, kuat-kuatan doa gitu. Karena dari pihak travelnya juga jawabannya cuma bisa doa yang kuat gitu doang. Mereka juga saya yakin lagi maksimal banget lah untuk usaha. Jadi total ada berapa jamaah gitu yang? Kalau dari rombonganku kemarin yang aku ketemu tuh ada 50 yang furoda tuh ya. Kemarin dengar kabar mas ada 1.900 paspor, tapi kalau nggak salah masih nyangkut juga gitu, masih nunggu keputusan. Tapi secara keseluruhan berapa jamaah se-Indonesia yang furoda terutama ya, nggak, yang belum bisa berangkat sampai sekarang, aku nggak tahu tuh totalnya. Tapi kalau ngeliat dari YouTube gitu, aku ngikutin terus kan beritanya. Emang semuanya lagi terkendala gitu, khusus tahun ini. Mungkin karena baru pertama juga kali ya. Agak gimana ya? Sempat apa ya, kayak jantung mau copot gitu. Soalnya kan penantian dari lama nih, keinginan dari lama gitu. Iya. Posisinya soalnya kemarin juga tiba-tiba bisa berangkat dan ada rencana berangkat ini juga surprise juga, karena kemarin pada saat daftar nggak menyangka, karena begitu daftar nanya kan udah berapa jemaah yang daftar, katanya udah sekian puluh gitu, katanya malah jatahnya cuma dapat 7 katanya. Wah berarti emang masih jauh nih ngantrinya. Ya udah deh, yang penting ambil porsi dulu, ya aku ambil porsi aja. Ternyata katanya bisa masuk nih. Wah tiba-tiba siap, yakin nggak berangkat, kata saudaraku kan yang di travel gitu, berangkat yakin nggak? Udah bismillah aja deh, dananya belum kumpul juga kemarin. Oke aja udah, ntar gimana, tiba-tiba ada aja dananya muncul, rezeki juga. Nah makanya begitu posisi sekarang, ikhlas aja sih, pasrah. Ada pelajaran, ada hikmah juga yang didapatkan. Kadang-kadang yang kita inginkan mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi kalau kita bisa nempatin diri pasrah aja tuh lebih enak emang. Jadi kayak kekhawatirannya nggak terlalu, tapi ya namanya pengen manusia kan, kita pengennya terjadi gitu sih. Nah kalau untuk haji sendiri ini buat Mas Ben sendiri apa sih artinya? Buat aku sendiri ya pastilah, haji kan rukun Islam kelima, kan ada kalimat bila mampu atau nisaf lah gitu kalau di bahasa Arabnya. Tapi kan kita udah kerja, ibaratnya kita ada penghasilan, punya ini punya itu, ya dibilang banyak juga ya cukup lah gitu. Tapi kayaknya udah kategorinya udah hitungan wajib. Kerasanya tuh misalkan saya lagi liburan, misalnya liburan ke luar negeri atau beli barang yang mungkin agak mahal, misalnya mobil atau beli apa, ada rasa kayak kok kurang pas ya gitu, kayak jalan-jalan tapi hajinya belum. Setiap pulang liburan tuh ada rasa kayak gitu terus. Mungkin makanya sekarang taruh deh liburannya ntar dulu, yang kita selesaikan dulu tugasnya. Kalau kewajibannya udah lewat, nanti insya Allah rezekinya ada aja lah, bisa liburan lagi, entah beli mau ganti mobil mau apa. Kemarin kayak gitu terus kerasaannya, jadi kayak perasaan Bersalah ini. ada perasaan bersalah, ada perasaan beban gitu, belum melepaskan beban. Jadi mungkin bentuknya seperti itu sih. Nah misalkan nih Mas Ben, amit maaf banget ya. Misalkan ternyata nggak jadi gitu ya. Belum waktunya gitu Mas Ben buat kan. Apa ada rencana lain gitu, mungkin ya kurban aja di sini atau seperti apa gitu? Ya
tentu kalau misalkan memang ternyata belum rezekinya tahun ini, aku udah bilang juga sama istriku, coba siap-siap ya gitu. Mungkin pelajaran dalam hidup kita juga kan, suatu yang kita udah pengen, udah depan mata, udah tinggal kayak nggak ada masalah, tiba-tiba jauh gitu. Ya itu dunia tuh begitu, emang nggak semua yang kita inginkan tuh dapat. Tinggal kita ngadepinnya gimana nih. Ya satu, sabar pasti. Terus juga kan dana bisa dikembalikan, tapi kita masih punya porsi. Kalau aku pegangannya, misalkan tuh bilang terjadi sesuatu sama kita lah gitu, kita nggak pernah tahu namanya hidup ya gitu. Kita ibaratnya katanya kalau kata guru ngajiku ya udah menyelesaikan tugasnya lah gitu. Nggak kena dalil bahwa kita tidak menunaikan kewajiban kita pada saat kita sudah mampu. Itu sih yang aku pegang. Jadi posisinya begitu, karena kita udah ambil porsi, udah usaha, tinggal masalah Allah kasih rezekinya apa enggak kan. Itu sih. Yang penting niatnya sudah terlaksana. Iya gitu. Tapi harapannya tetap kalau bisa sih dikasih umur cukup, kan doa kita itu terus kan, diberikan umur yang barokah supaya punya kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita yang udah dulu. Tahu deh cukup nggak ngapusnya? Katanya kan kembali lagi terlahir seperti bayi katanya. Jadi mungkin itu yang kita cari sih. Oke, terakhir Mas Ben, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu yang pengen berangkat haji atau Aduh, haji kayak gini? satu pada saat kesempatan datang tuh misalkan rezekinya sudah cukup. Nih belajar dari kesalahanku ya. Udah pokoknya merem, taruh dulu karena jangan takut rezekinya hilang apa segala macam, karena banyak hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai nalar gitu pada saat kita naruh. Dan itu aku ngalamin sendiri pada saat kemarin daftar, cuman cukup buat ngambil porsi aja, dananya belum kumpul semua, artinya belum punya cash sebanyak itulah gitu untuk bisa pergi berdua. Dalam waktu 1,5 bulan ada aja, nggak tahu tiba-tiba datang dari mana bisa. Terus kalau banyak yang bilang kalau masih sehat, masih muda, terus kalau kesempatan depan mata jangan disia-siakan, ada kesempatan ambil aja. Karena banyak kemarin cerita dari saudaraku juga yang emang di asosiasi gitu, dia bilang banyak jamaah-jamaah sebelum pandemik bisa berangkat, tar dulu deh tahun depan, tiba-tiba pandemik ketahan 2 tahun, sekarang malah jadi sulit gitu pergi, padahal dia punya kesempatan pergi kayak gitu sih. Ya yang udah berangkat alhamdulillah bersyukur banget, yang belum ayolah siapa tahu kita bisa bareng gitu sih paling. Oke mas. Ya. Aduh. Biasalah gitu emang. Nggak pasti berangkat juga soalnya Mas Ben ya. Apa? Nggak pesimis. mau ini tuh tambahan sekalian. Apa tuh? Soal Caca. Dikit aja tapi Iya, dikit aja. semuanya dari keluarga. Iya, nggak apa-apa. Yang soal pas udah ketemu aja gitu ya. Kan kemarin Mas Ben yang di Zoom udah ini juga tuh. Iya. Siap. Mas Ben, Ya. melihat ternyata Caca sudah ditemukan dan memang lagi healing gitu di Amerika gitu. Ya. Seperti apa sih Mas? Ya kalau aku mengikuti pemberitaannya yang terbaru memang hanya dari pemberitaan juga, nggak berusaha untuk cari tahu lebih banyak karena pasti pihak keluarga jauh lebih berwenang dan membutuhkan waktu. Seperti yang aku baca di postingannya Lisha kan, mohon diberikan waktu untuk keluarga, itu bener banget. Dan aku nggak berani ngomong macam-macam. Kemarin ada beberapa teman-teman wartawan nanya ke aku nggak berani ngomong karena semua informasi hanya dari keluarga, itu aja sih. Tapi kalau ngelihat dari pemberitaan bahwa Caca di sana dalam keadaan baik, bersama dengan orang yang bisa dipercaya juga, dan mengikuti proses dan tidak hilang, udah senang banget sih, udah nyaman lah. Tapi Mas Ben masih komunikasi sama Caca? Apalagi? So far terakhir waktu yang pas deket-deket kemarin, waktu semuanya berita masih belum jelas gitu, ya coba hubungin tapi belum reply. Mungkin memang lagi butuh waktu ya, nggak apa-apa, aku nggak berusaha untuk nge-push lagi gitu. Kadang-kadang kita ingin nge-push informasi hanya untuk kebutuhan kita, tapi kita nggak memperhatikan kebutuhan dari orangnya gitu yang sedang mengalami sesuatu ya. Aku nunggu aja sih posisinya. Tapi sampai sekarang belum ada respon dari Caca waktu pas Mas Ben nanya gitu ya? Oh belum sih, memang terakhir juga belum kan. Nah untuk Shenanya sendiri Udah kita udah informasi, udah kasih tahu posisinya, terus ngejelasin juga mungkin kondisinya kemarin lagi kurang baik, tapi sekarang udah baik-baik aja. Dia kan sekarang Siana juga udah melek digital kan, udah main TikTok apa segala macam, berita dia pasti udah tahu juga.
Ya kita berharap dia nggak banyak tahu dari orang lain, tapi kita tahunya dari kita. Sekarang gimana dia meresponnya aja, dia kondisinya khawatir apa segala macam, tapi banyak doa aja untuk ibu. Tapi pas kemarin ada berita yang kayak gitu Mas Ben sendiri mengkomunikasikan ke Sienna-nya sendiri seperti apa? Seperti biasa sih kalau ada sesuatu biasanya kita ajak Sienna tuh diskusi. Satu, kita kasih tahu informasi yang mudah dicerna sama dia tanpa harus menutup-nutupi. Terus kedua, kita tanya perasaannya dia mengenai hal ini, apakah dia sedih, apakah dia khawatir, apakah dia takut. Perasaan-perasaan kayak gitu dari anak yang kita gali kan untuk menghadapi berita seperti itu. Nah itu sih menurutku yang paling penting. Sambil habis itu kita kasih tahu bahwa ya lo boleh ngerasain, kamu boleh ngerasain apapun ya, kita ada di sini untuk nemenin gitu. Kita doain mudah-mudahan kekhawatiran tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, sama kita doain ibu baik-baik aja gitu sih. Jadi Sienna sempat khawatir juga ya Mas? Tentulah pasti, karena kan dia nggak tahu nih kondisinya gimana. Tapi kita udah jelasin memang kondisinya ibu kemarin lagi kurang baik, itu aja sih. Yang penting diskusi dan komunikasi biar nggak tahu. Iya, karena aku yakin juga Caca maunya Sienna-nya nggak khawatir kan, itu sih yang aku yakin. Nah di pemberitaan juga kan maksudnya ini Mas, ada di luar ada gangguan mental gitu maksudnya dari Caca sendiri, sama ada penyakit dari payudara, kanker payudara. Apakah itu berpengaruh? Aku kurang tahu lebih jelas ya, cuman kalau terakhir sih Caca bilang sih kondisi udah jauh lebih baik gitu. Cuman kondisi kenapa dan apa yang terjadi sampai sekarang juga kan kita masih belum tahu juga. Nah aku posisinya sekarang hanya menerima informasi dari keluarganya, dan aku rasa yang disampaikan sama Lisha di di Instagramnya mengenai Caca itu udah yang paling bener gitu. Udah, aku sih mengambil positif di informasi itu aja. Jadi kalau ada sesuatu yang memang berbeda pasti akan diinformasikan juga kan. Jadi mungkin itu sekali yang aku pegang. Tapi sejauh ini tahu nggak sih Mas Ben sendiri pengobatan yang dilakukan sama Caca? Jelasnya detailnya enggak sih, nggak terlalu paham. Jadi kalau ditanya kemarin juga aku bilang aku nggak bisa bercerita banyak karena kondisi detailnya aku nggak tahu gitu. Nah, terakhir mungkin ada pesan atau harapan yang pengen disampaikan? Tentulah kita doa mudah-mudahan Caca dalam keadaan yang baik, terus kondisi juga jauh lebih baik dari sekarang, keluarga juga bisa nyaman untuk melewati situasi yang kemarin yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Harapannya sih lebih stabil aja, maksudnya udah kondisinya baik dan terus baik gitu, dan ke arah yang lebih baik, itu sih yang kita harapkan itu sih. Oke, thank you. Makasih Mas Ben.